Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar secara daring. Pada video kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian Nabi melakukan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan Nabi melakukan dakwah jar secara terang-terangan. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Yang ketiga, tantangan dan rintangan apa saja yang Nabi terima selama melakukan dakwah di Mekah. Dan yang terakhir, bagaimana modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, Nabi selama berdakwah di Mekah ada beberapa prioritas yang Nabi utamakan dalam berdakwahnya di Mekah. Yang pertama itu, pasti Nabi mengajarkan ketauhidan. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Arab pada saat sebelum Islam datang itu mereka menganut agama tauhid. Namun, setelah Nabi Ismail wafat, mereka menyembah berhala. Nah, situasi itulah yang disebut sebagai masyarakat Arab jahiliyah, yaitu mereka mempercayai berbagai Tuhan seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, nah, Islam itu datang dengan membawa ajaran tauhid, yaitu ajaran yang mengajarkan hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang hanya satu saja, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Begitu juga dengan yang berkaitan dengan kebudayaan mereka pada saat itu, di mana mereka tuh masyarakat Arab pra-Islam itu mempercayai ajaran-ajaran sesat lainnya. Nah, pada saat Islam datang, Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran pastinya. Kalimat tauhid yang kita tahu yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, prioritas yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, karena masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka yang bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan hidupkan kembali. Padahal kan Islam itu mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi itu adalah akhirat saja. Makanya kita disuruh berlomba-lomba dalam hal kebajikan atau hal kebaikan, ataupun melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nabi Muhammad SAW itu memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan, karena mereka tuh perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah SWT. Seperti yang tadi bilang, kalau kita melakukan kebaikan, pasti kita akan mendapatkan kebaikan yang serupa, atau kita pasti akan mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Begitu pula jika kita melakukan kejahatan, pasti kita akan mendapat balasan dari setiap kejahatan yang kita lakukan. Nah, Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang-orang yang mempercayai agama Islam. Prioritas yang ketiga, Nabi Muhammad SAW merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, dalam tatanan kehidupan sosial,
masyarakat Arab pra-Islam seperti yang kita ketahui, mereka tuh melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti mereka tuh melakukan perjudian, minuman-minuman keras, merampok, berzina, dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Sementara Islam datang, Islam itu mengajarkan perbuatan terpuji seperti tolong menolong sama manusia, melarang melakukan fitnah, melarang mengambil hak orang lain yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan atau berminum khamar, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi hidup-hidup, dan pastinya ajaran terpuji lainnya. Nabi Muhammad SAW secara bertahap melakukan hal tersebut atau merubah perilaku masyarakat jahiliyah sehingga tuh mereka menjadi makhluk yang baik dan benar. Dan Nabi Muhammad SAW ini mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya Nabi itu terkenal sebagai Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah itu mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran pun mengabdikan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu sangat budi pekerti yang agung. Terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam Al-Quran pun sudah menjelaskan bagaimana itu Nabi Muhammad SAW dalam bersosial. Yang keempat, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Seperti yang Mem sudah pernah jelaskan, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam datang itu sangat buruk. Di antaranya tuh mereka melakukan tradisi perbudakan manusia, seperti budak itu dijual beli ataupun dibunuh sesuai dengan keinginan dari majikannya. Nah, perbuatan yang mereka lakukan itu tanpa penyesalan, seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Perbedaan itulah yang pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir atau kafir Quraisy dengan para pengikut Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selain tentang sistem perbudakan, Islam juga mengangkat hak asasi dari seorang wanita. Nah, saat masyarakat Mekah pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam, wanita itu merupakan aib keluarga dan mereka sering melakukan kebiasaan mengubur atau membunuh anak wanita karena itu akan membuat atau menghilangkan aib keluarga. Saat Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Nah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia ini yang pertama tadi menghilangkan tradisi jual beli perbudakan, menghilangkan tradisi mengubur dan membunuh anak wanita yang merupakan alasan mereka itu aib bagi keluarga. Itu tadi tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada umumnya orang kafir Quraisy itu tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka, karena para tokoh masyarakat itu mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Nah, salah satu tokoh masyarakat Quraisy selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad dan agama Islam. Bahkan
pamannya Nabi, Abu Thalib, yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Dia mendapat ancaman dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Nah, suatu ketika itu Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun, apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi berkata dengan tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Mendengar perkataan dan tekad bulat Nabi Muhammad untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Hanya saja ia berpesan agar Nabi Muhammad berwaspada dalam menyebarkan dakwah Islam dan berusaha menghindari ancaman dari masyarakat kaum kafir Quraisy. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad SAW terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara. Seperti tadi, saat kafir Quraisy menghasut paman Nabi Abu Thalib agar Abu Thalib menyampaikan ke Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Yang pertama, selain itu, kaum kafir Quraisy menyiksa dan membunuh para pengikut Nabi. Nah, mereka itu diantaranya yang mendapat siksaan itu adalah Bilal bin Rabah, Iyas, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Ka'bah bin Aris, Ummul Ubais, Zinira, Abu Fuqaiha, Al-Nadiyah, Ammar bin Furairah, dan Hamamah. Mereka ini menerima siksaan di luar batas kemanusiaan. Misalnya mereka itu dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Pertama Bilal itu pernah dijemur dari matahari dan ditindih batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Kenapa sampai kaum kafir Quraisy melakukan hal-hal seperti tersebut? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu menolak dengan keras ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di antaranya, mereka itu takut kehilangan kekuasaannya. Karena seperti yang tadi Mem sampaikan, prioritas dakwah Nabi itu Nabi tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian tidak membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Nah, karena hal tersebutlah kaum kafir Quraisy itu menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Muhammad, maka mereka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Selanjutnya, faktor yang kedua, hilangnya status sosial. Para pembesar kaum kafir Quraisy yang pada umumnya memiliki status sosial tinggi, mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lainnya, disamakan dengan kaum budak. Sementara Islam itu kan mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lainnya, sebab derajat manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya itu hanya tingkat ketakwaannya saja. Makanya kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan patung. Nah, orang kafir Quraisy itu kan adalah masyarakat yang penyembah berhala. Membuat berhala itu merupakan salah satu mata pencaharian mereka. Karena Islam datang dan Islam mewajibkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu takut karena mata pencaharian mereka itu akan hilang dan tidak akan mendapatkan rezeki lagi dengan cara menjual berhala. Itu tadi beberapa faktor yang membuat masyarakat Mekah menolak keras ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan membahas tentang
tantangan dan rintangan yang dilalui oleh Nabi bersama sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam di Mekah. Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah kaum kafir Quraisy, para kaum kafir Quraisy itu menolak ajaran agama Islam atau membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka itu melakukan berbagai hambatan dan menghalangi dakwah Nabi. Di antaranya itu yang pertama, mereka tuh melakukan penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasul dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lainnya. Kemudian Rasul juga pernah dilempari kotoran domba, dan rumah beliau itu dilempari sampah dan kotoran. Kemudian beliau juga pernah dicelakakan dengan cara diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Selain Nabi, para pengikut Nabi ataupun para sahabat Nabi pun menerima penghinaan, ancaman, dan siksaan. Kayak tadi yang Mem sampaikan, penghinaan dan penyiksaan itu ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Beliau dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Kemudian selain itu dilakukan juga penghinaan, ancaman, dan siksaan kepada ayah dan ibu dari Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapat perilaku serupa yaitu Zamirah, matanya dicungkil hingga buta. Kekejian mereka itu juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh dua ekor unta yang berlawanan arah. Jadi berbagai cara kaum kafir Quraisy itu melakukan hal untuk Nabi menghentikan dakwahnya di Mekah. Selain itu, Nabi pun diberikan bujukan harta, kedudukan, dan wanita yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini membujuk Rasulullah dengan harta dan memberikan janji kepada Nabi akan diangkat menjadi raja dan diiringi wanita-wanita yang cantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah itu menghentikan kegiatan dakwahnya. Namun semua tawaran itu Nabi tolak dengan mentah-mentah dan sangat keras. Selain bujukan harta, kedudukan, dan wanita, Nabi pun pernah ditawarkan untuk bertukar sesembahan. Nah, kaum kafir Quraisy ini menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana nanti mereka itu akan menyembah Allah, namun Nabi disuruh untuk menyembah Tuhan mereka yaitu Lata, Uzza, dan Manna. Nah, mereka itu meminta Nabi untuk bertukar sesembahan itu selama beberapa hari saja. Nah, setelah hal itu ditawarkan kepada Nabi, turunlah Quran Surat Al-Kafirun. Di dalam Quran Surat Al-Kafirun tersebut dijelaskan pada ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, tantangan dan rintangan yang diterima Nabi yaitu pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diasingkan atau diboikotkan oleh kaum kafir Quraisy, seperti Mem sudah jelaskan di video sebelumnya. Dan tantangan dan rintangan yang terakhir adalah para kaum kafir Quraisy ini mempengaruhi negara-negara tetangga agar menolak kehadiran Nabi atau kehadiran para sahabatnya yang ingin hijrah ke negara tersebut untuk menyebarkan ajaran Islam. Ini dilakukan itu saat ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi. Nah, kaum kafir Quraisy ini datang menghadap Raja Habsyi yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam yang tidak benar. Namun ketika diprovokator oleh juru bicara dari kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Ja'far, mereka itu kalah oleh Raja Habsyi.
Raja Habsyi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya, yaitu Habsyi. Itu tadi bagaimana tantangan dan rintangan Nabi dalam berdakwah di Mekah. Selanjutnya yang terakhir, modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Seperti yang kita tahu, Nabi menerima tantangan, ancaman, dan rintangan dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghabiskan dakwahnya. Malah beliau itu makin berjuang dengan sangat keras agar ajaran Islam itu bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di Arab pada saat tersebut. Nah, keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karakter tersebut antara lain, beliau itu memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Selain itu, beliau memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarganya maupun kepada masyarakat Mekah. Selain itu, beliau memiliki akidah yang benar dan kuat pastinya, karena beliau merupakan Rasul utusan Allah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, itu tadi beberapa model kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ke Classroom, kita diskusikan di sana, atau hubungi Mem via WhatsApp. Mem akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.